Pas sampai tujuan, bang, bisa temenin saya sebentar nggak? Dia bilang, kata si customer. Akhirnya nggak lama sih perempuan nih muntah darah. Ada apaan sih nih? Nggak sengaja saya lihat spion. Astagfirullahaladzim, kalau saya bilang tuh perempuan nih ya, kalau dilihat saya mukanya mas serem deh. Kalau dibilang di muka tuh si perempuan tuh kayak modelnya apa ya? Rambutnya panjang, tapi bukan kayak muka manusia. Kalau kita lihat kayak muka apa ya? Anjing gitu. Ini kita bicara soal si suami dan istrinya ini ya. Ini kan rumahnya ngontrak nih bang. Iya. Gede nggak sih rumahnya kontrakannya? Ya, lumayan sih kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Balik lagi sama gue John Arya di Titik Koma. Oke, seperti malam biasanya gue udah mengundang narasumber yang punya kejadian-kejadian mistis. Dan kali ini narasumber gue berprofesi sebagai ojek online. Gimana nih jadinya kalau kita nganter penumpang, ternyata penumpang kita ini adalah sosok apa nih? Penasaran sama kisahnya? Langsung aja kita sapa dulu. Narasumber gue di depan udah ada Bang Kusnadi. Assalamualaikum Bang Kusnadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Kusnadi ya? Alhamdulillah. Udah berapa lama nih Bang dulu di dunia perojekan nih? Kalau di ojek ini ya hampir mau setahun lah. Hampir mau setahun ya? Ya. Wah sama nih, saya juga ojol Bang. Kalau nggak konten, ngojol saya Bang. Oke. Salam ojol dulu dong. Salam satu aspal. Satu aspal ya. Bang Gus, hari ini Bang Gus ada mau cerita tentang apa nih Bang? Kasih sedikit kisi-kisinya aja. Isinya apa ya? Kalau dibilang kayak guna-guna istri muda. Guna-guna istri muda? Ya. Abang yang ngalamin apa gimana? Jadi kebetulan dapat penumpang yang minta tolong. Wah, tahan dulu, tahan. Biar teman-teman dulu penasaran Bang. Soalnya saya udah penasaran juga nih, mau denger versi lengkapnya. Dan sebelum kita masuk cerita, gue mau ngajak teman-teman yang punya kisah-kisah menyenangkan atau kejadian mistis lainnya. Kalau mau jadi narasumber, langsung aja DM ke Instagram Titik Koma atau ke Instagram pribadi gue. Dan saksikan juga Titik Koma di aplikasi Spotify nih. Karena kita udah masuk ke Spotify juga. Oke, sudah siap Bang Gus ya? Ya, siap. Dan gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Bang Kusnadi, gimana Bang? Versi lengkapnya Bang. Kejadiannya begini ya, waktu kebetulan ngopang dari Jakarta dapat ke daerah Parung. Terus sekitar jam 1 malam, ya kan? Nah, sampai sono ya 1 jaman lah ya perjalanan kan. Selesai penurunan penumpang sesuai titik, bunyi lagi, dapat lagi, seneng dong. Tenang ya. Iya, baru turun penumpang, bunyi lagi berarti gacor. Nah, lihat, ambil penumpang nih, daerah mana gitu kan, samperin, bang, dia pesen kan, cepet sedikit ya, kita jawab, oke bos, kita ikutin. Pas sampai titik, kita nyariin sesempat emang gak masuk semacam tempat rumah kayak model kontrakan itu, mana agak ke dalam, ke gang, nyari ke gang nih, sepi kan. Nah, masuk ke dalam, ikutin ya, ketemu orangnya, bang, saya mau bawa istri saya bonceng 3, bisa gak bang? Emang isinya kenapa ya? Istri saya sakit bang.
Saya mau anterin ke rumah orang tua saya. Saya bilang, ini nggak apa-apa bang, tadi saya di tengah dong. Ya udah bang, nggak apa-apa bang. Terbiasa saya di belakang, saya megangin. Yaudah bang, turun dulu masuk ke dalam. Dan istri saya lihat dulu. Pas saya lihat, saya sempat kaget juga ya. Kirain sakitnya sakit apaan gitu ya kan, apa sakit medis ya kan. Kita lihat, lah ini mah orang, dia si perempuan tuh jadi gimana ya, pandangannya kosong ya kan, pandangannya kosong. Saya bilang nih orang, ini bukan sakit medis bang. Kok bang tahu? Enggak. Dia bilang, dia ditanya bang, kok bang tahu bang? Saya lihat dari wajahnya bang, dia bilang. Kalau orang sakit medis ya seenggak-enggaknya ya, entah dia kelihatan demam atau apa ya kan. Jadi gimana bang? Bisa nggak? Ya udah, namanya kita menolong kan. Ya udah, saya anterin. Jalan. Gak lama nih. Saya udah kita siapin, udah bang di motor duluan deh. Balikin motornya, balikin kan. Akhirnya dia siap, itu bang siap bang, siap. Dituntun isi. Keluar. Naik. Udah bang siap bang, siap. Ya udah jalan ya, saya bilang, jalan. Nah, pas sampai tujuan, bang bisa temenin saya sebentar nggak? Dia bilang, kata si customer. Bisa bang. Tapi tunggu sebentar bang ya. Ya udah bang, kalau enggak ya bang ikut aja masuk. Ya udah deh, akhirnya kita parkirin motor kan di rumah. Nah pas masuk ya kita lihat langsung dibukain pintu sama orang tuanya kan. Masuklah, ibu bapaknya udah ada. Terus ada satu lagi, dia bilang, memang di sebelah jalan tuh dia cerita, saya mau obatin juga bang, di rumah tuh ada orang ini juga, orang tua angkat saya, dia bilang gitu kan. Nah, cuma nunggu di rumah bapak, ya udah. Nggak lama si perempuan tuh ngeliat, dilihat musuh orang tua tuh kaget, orang tuh ngobatin. Dia lihat diambil air putih, diminumin. Nah, terus perempuan tuh berontak, kayak ngamuk-ngamuk kan deh. Wah pokoknya ngamuk, kita yang merasa gimana ya, ngeri juga gitu kan ya, namanya kita baru mana malam lagi ya kan. Akhirnya enggak lama sih perempuan nih muntah darah, muntah. Nah terus ngeluarin semacam kayak ada segumpal rambut tuh jatuh, diambil sama si orang tua itu. Kita juga kaget, buset, nggak salah nih bang. Nah, nggak lama, hasil nggak lama nih diobatin si orang tua nih. Habis itu pingsan si perempuan, nggak sadarin diri. Terus si lelakinya nih, suaminya, dipanggil, samperin ngomong, dekat saya kan, namanya Dimas, Mas. Bapak mau tanya ya, katanya. Tanya apa? Tapi kamu jawab dengan jujur. Iya pak. Tapi jawab benar ya. Iya pak. Kamu ada perempuan lain selain istri kamu ya? Bilang. Nah, dia akhirnya sedikit kaget. Karena si orang tua ini tahu, ya kan? Iya pak, jujur ya, masa udah nikahin. Emang kenapa pak? Dia, bapak kasih tahu katanya, dia pengen milikin kamu seutuhnya, nggak mau ada saingan.
si istri mudanya ini. Kaget kan dia bangun, Bang. Saya sih Pak, dia setega itu, dia bilang. Kamu kan nggak tahu, dia bilang. Dia nggak bakal ngaku. Kalau ditanya kamu kan nggak bakal ngaku. Tapi ini perbuatan istri kamu. Ya kan? Nah, akhirnya nih, udah nih si ngaku kan. Udah. Nggak lama si perempuan ini siuman. Sadar gitu. Normal, biasa, normal. Dia bilang, kok bilang, darah apaan itu? Jadi si perempuan itu nggak sadar gitu. Dia karena ada bekas di itu, pada bercak darah kan di lantai kan. Ini darah apa? Nggak apa-apa. Jadi si perempuan ini bukan dikasih tahu, nggak ada apa-apa. Tapi dengan penuh wajah kebingungan si perempuan ini, nggak ada apa-apa, gimana saya kok ada di sini, bilang itu. Dia ngenalin, ini rumah bapak nih. Kamu bawa saya ke rumah bapak. Jadi berarti dia si perempuan ini saat diboncikin dia nggak sadar, dibawa pulang ke rumah si orang tuanya si lelaki ini. Dia bilang, nggak ada apa-apa. Ya kamu saya bawa kemari. Nah, akhirnya kan nggak lama itu saya dengar sendiri ya, itu di atas genteng itu kok saya petasan ngejeder, petasan meledak, dua sekitar 3 kali. Nah si bapak yang ngobatin ini ya kayak awas, nggak lama si perempuan ini pingsan lagi, jatuh pingsan lagi. Wah, kamu, om kamu, ya, dikasih tahu tuh katanya. Kalau nggak karena dia si perempuan pengen nguasain kamu, nggak begini nih. Ini biasanya bisa nyawa istri kamu melayang. Ya kita juga ngeri, ya kita namanya orang awam Pak, nggak ngerti ilmu begituan kan. Ya cuman baru denger, tapi kali ini ya ibaratnya menyaksikan langsung kejadian depan mata kepala sendiri, kita nyaksiin bahwa bener santet itu kok ada kok yang masuk yang aneh itu, kok bisa sampai keluar rambut, ya kan. Akhirnya si bapak ini kayaknya si yang kalau saya bilang sih orang pinter ya, ngobatin lagi dia. Saya yang lain tenang kan, biar bapak yang atasin. Nah, kita pada diem semua nih. Berempat tuh bengong ngeliatin si bapak itu kan kerja. Nggak lama, udah nih. Saya sekitar di situ hampir 1 jam. Lama ya? Lumayan. Kita nungguin nih. Ya kira-kira kayak percaya nggak percaya lah, Bob. Ilmu kayak gitu tuh ada gitu kan. Kita kan baru dengan cuma dengar cerita atau gimana ya kan. Ternyata ada. Benar-benar kenyataan di depan mata. Terus dia bilang, nggak lama, udah kali. Udah istri kamu udah saya pagerin nih. Dinasihatin katanya, coba temuin istri kamu katanya. Istri kamu yang muda. Si Dimas itu bisa ngomong lagi. Nggak boleh begitu, udah suruh minta maaf gimana. Jangan suka ngerebutin lah ya, nerima lah ibaratnya. Kalau orang bilang pelakor lah ya. Tapi dia kan menguasain. Ya akhirnya berhubung udah malam, saya lihat kan alarm bunyi di jam hampir 2:30 pagi, ya kan? 2:30 pagi, saya bilang, bang, maaf nih bang, udah mau subuh, abang nggak mau nginep aja bang. Waduh, nggak bisa bang, bang.
Sebagai juga besok kan ada urusan ngantar anak sekolah, yang kerja, ya kan. Kalau gendap saya nggak bisa bang, maaf deh bang. Dari malamnya saya jalan. Nggak apa-apa bang. Ya enggak lah, saya bilang bismillah aja kalau di jalanan mas, saya bilang gitu kan. Insya Allah aman, ya kan. Nah, lepas dari situ, keluar starter motor biasa aja sih. Nah, sekitar ada jarak sekitar 500 kilo, nggak lama pas dari tikungan tuh, motor saya kayak nggak bisa lari. Lah kok motornya nggak bisa lari? Saya kenapa ini, bilang nggak mau, kayak nggak mau jalan kayak. Lah saya bilang kenapa ke motor berat sih, bilang berat nih motor. Saya paksain gitu. Pertama emang waktu ini gue mau saya hampir jatuh, soalnya kayak oleng gitu ya. Ya kita sih pikir nggak ada apa-apa lah ya kan, oleng, dan namanya tikungan licin atau gimana, kita namanya embun pagi kan, pikiran begitu. Kita pikir yang positif aja kan, jadi nggak mikir yang aneh-aneh. Tapi ini motor tetap nggak mau lari, kok motor nggak mau lari nih, berat gitu, kayak dipegangin. Nggak pikir aneh, jalan terus. Nah, akhirnya adalah kayak orang naik motor gitu. Pas papasan, woi, apaan tuh? Apaan sih orang teriak? Kita nggak hirauin lah. Kita jalan aja dulu cuek. Jalan lagi. Nah, jalan udah mulai pagi kan, udah orang mau ke pasar gitu. Woi bang, bawa apaan tuh bang? Ah bodoh deh, bukan bawa apaan kek, kalau nggak bawa apaan sih, ya kan. Cuman dia penasaran kok, lama dulu kuduk kok nggak beres nih, tapi masih tetap jalan. Teriak lagi orang, bang nggak salah kok, bawa apaan tuh bang, katanya. Apaan sih orang 3 kali, ini penasaran kan, jalan. Nah, ketemulah minimarket. Berhenti deh dulu lah sini. Ada apaan sih orang? Turun. Ada tuh tukang parkir pojokan. Duduk nih, anak muda. Parkir motor. Bang, bentar ya. Beli air. Oh iya pak. Ngambil beli nih minuman. Saya pikir kan, wah, terus si pelayan minimarket, Pak, belinya cuma 1. Iya, kenapa? Itu istrinya nggak dibeliin. Istrinya, istri siapa? Orang gua sendiri, istri apaan? Iya itu bang, mana kagak ada. Itu nih motor duduk siapa? Masa beli katanya cuma 1 doang? Kita minum apa sih, minum kopi lah biar nggak ngantuk gitu kan. Minum kopi lah, kopi kemasan gitu kan. Nah sendiri aja bang, beliin sini. Kagak, manfaat istri apaan? Saya keluar penasaran, saya lihat nggak ada apa-apaan. Ya akhirnya saya minum lah. Saya nggak langsung jalan. Saya pikir istri siapa? Katanya. Si tukang parkir ngomong lagi, bang, lu minum sendiri aja bang. Saya pikir dia mau minta. Lu mau? Enggak lah, itu bini lu nggak beliin katanya. Bini siapa? Ulang, gua bawa motor sendiri. Bang bener lu nggak lihat bang? Bener gua nggak lihat. Tuang. Baju putih di situ siapa tuh, dia motor. Kita udah nggak percaya, namanya kita nggak pikir ada hal yang aneh lah gitu kan. Cuman emang itu berat motor. Ngarang aja lu sih bilang. Bener bang, jangan bikin takut lah. Ya kita namanya bukan ya lu bikin yang nggak aja cerita gitu kan.
Ya, kadang-kadang orang kan ada yang nakut-nakutin, ini kan. Tapi enggak bang, benar bang. Ya udahlah, aku jalan aja, jalan. Hati-hati bang, ya. Bener, sekitar lepas dari si minimarket tadi keluar, udah bikin gak bener. Perasaan udah bikin gimana gitu ya. Motor oleng. Motor oleng lagi nih. Kan? Motor oleng, kita gak ngerti kenapa oleng sih. Perasaan tau bener gitu kan. Tapi tetap motor tuh gak mau lari. Berat. Kayak ditahan. Jalan tuh kayak ditahan. Ya. Akhirnya kita jalan nih. Iya, tadi kita berpikiran juga orang apa ya, 2 orang ya kan, kalau 1 orang sih mungkin kita anggap angin lalu kan. Ini 2 orang. Apa iya? Kita berpikiran. Nggak taunya tuh ini leher kaku. Ada apaan sih nih? Nggak sengaja saya lihat spion. Lihat spion. Astagfirullahaladzim, kalau saya bilang. Ya udah, saya tuh bingung akhirnya tuh. Gimana? Saya baca doa sebaca-bacanya lah. Baca ayat kursi, ya baca. Pikir was-was ketakutan juga, takut juga ya kan. Namanya kalau level gini udah nemuin yang beginian di atas motor ya kan. Apaan tuh bang? Hah? Perempuan. Nah, habis dari itu kita minggirin motor kan, kita lihat, tahan berhenti deh motornya, kita bacain ayat kursi. Yakin nih kan, kita pertolongan sama Allah ya kan. Orang untuk perempuan ya, kalau dilihat saya mukanya mas serem deh. Kalau dibilang dia muka tuh si perempuan tuh kayak modelnya apa ya? Rambut cuma panjang, tapi bukan kayak muka manusia. Kalau kita lihat kayak muka apa ya, anjing gitu, semacam kayak seekor anjing, moncongnya kayak moncong anjing. Itu darah, basahin bajunya, makanya saya kaget. Saya nggak ngeliat kaget bener-bener. Lama kan jelas dari spion itu kan, kita perhati, apa iya gitu kan. Tadi Nadik ngeliat kayak mukanya gitu, nomor kamu persis kayak muka anjing. Tuh berumuran darah tuh kayak ngocor aja, basah ini kan kelihatan kayak darah ngalir, basah. Berarti kan darah ngalir kalau basah itu ya kan, nggak apa, bukan kayak biasa darah kering atau gimana ya kan. Ini berumuran darah dari persis mukanya mau moncong anjing. Aneh kalau pokoknya kalau yang nama jin ya kan, berbilang itu adalah jin ya kan. Nah ngeri juga ngeliat itu. Kita baca ayat kursi, alhamdulillah agak lumayan, mulai enak hawanya. Tadi hawa tuh nggak enak, pengaruh sama hawa juga. Saya ngeliat ngeri, sangat ngeri kalau ngeliat yang begitu. Ayat kursi selesai, nggak lama orang tahrim mendekati subuh, ya kan? Perasaan tuh jalan lama, Tadi pergi aja palingnya cuma 1 jam. Itu jalan kayak lama, kayak motor tuh nggak bergerak. Kejadian tuh seperti kayak gitu tuh. Kok kayak jalan nggak nyampe gitu. Akhirnya subuh itu udah tengah as-sholat, udah subuh nih nggak lama. Udah tungguin subuh dulu lah, tanggung. Carilah kita musola terdekat. Tuh badan udah mulai enak, hawa tuh udah mulai enak. Udah normal gitu ya. Berarti kan nggak ada motor, udah jalan normal. Udah normal lagi. Nah kita masuk masjid ya. Sholat subuh sebentar. Baru balik. Langsung kita nggak habis pikir dalam perjalanan, nggak habis pikir kok bisa nemuin yang beginian gitu.
Motor pokoknya kayak nggak mau, roda tuh kayak nggak mau muter. Kayak berat tuh, beratnya tuh kayak gitu. Berat banget, berat. Sangat berat. Terus kejadian yang benar-benar yang di luar nalar ya. Yang kita pikir hal yang nggak mungkin, ya kan? Kalau dulu kan cuma dengar cerita ilmu santet, ya kan? Lihat filmnya kayak begini. Ternyata saya menyaksikan sendiri hal seperti itu yang ada di depan mata. Wah, gila ya, bagus ya. Itu pengalaman ngalong paling serem Paling versi ojol tuh kalau si ojol. bawa orang kerasukan dan ternyata yang ngerjain itu adalah istri muda. Masih muda. Bagus, berarti abang nih bener-bener menyaksikan secara langsung nih kejadian-kejadian aneh di lokasi pada saat bisa dibilang lagi disembuhin ya Iya. sama orang tua angkatnya. Langsung ditanganin ya. Nah, nih tadi kan sempat ada suara ledakan tuh. Iya. Terus kerasukan lagi tuh. Iya. Itu pada saat abang ada di sana yang abang rasakan apa tuh? Ya cuman yang kita nggak ngerti kok suara kayak petasan itu 3 kali. Dar. Nggak nyusul lagi. Dar. Nyusul itu nggak lama sih perempuan pingsan lagi. Ya mungkin kalau kita bilang si perempuan pelaku mungkin ya, pelakunya ya, menghabisin nyawa si perempuan itu. Tapi ya alhamdulillahnya ada si orang tua itu tadi. Pada saat ledakan mengikuti kejadian tuh, pokoknya awal di ruangan itu gitu, kayak gimana, kuping kayak berdengung. Terus saya kayak ngeliat orang, cuman sekelebat, kalau kita kan nggak pikir apa orang kelebat apa, cuman saya tengok kayaknya ada orang, tapi tengok nggak ada. Sekarang ada diri lagi, saya tengok lagi nggak ada. Cuman kan saya nggak ngomong nggak menimbulkan apa ya, rasa takut saya nggak saya ungkapin, ya kan, saya nggak ngungkapin apa ada orang gimana gitu. Nah, karena kan di situ kan emang lagi ditanganin juga, jadi kita konsentrasi ke situ ngeliatin aja. Tapi tuh kayak ada orang tuh diri. Yang mungkin ya diri itu salah satunya yang tadi ikutin saya itu. Oh, okay. Yang si perempuan tuh mukanya tuh seperti anjing. Bahaya ya, selingkuh ya bang. Aduh, iya itulah namanya orang apa ya? Udah dia termasuk salah, ya kan? Tapi masih mau berbuat salah lagi. Iya. Ini kita bicara soal si suami dan istrinya ini ya. Ini kan rumahnya ngontrak nih bang. Iya. Gede nggak sih rumahnya kontrakannya? Ya lumayan sih kalau namanya daerah sono mah kontrakan. Ya ada ruang tamu sedikit gitu, sama kamar mandi dikit, udah biasa lah. Saya melihat satu rumah tapi nggak begitu gede banget. Maksudnya apa yang diharapkan dari si suaminya ini gitu kan? Rumahnya aja ngontrak gitu kan? Iya. Ya, kita ya mungkin ya karena terlalu suka sama si suaminya. Baper kali ya? Ya bisa juga begitu. Perkara baper ya. Bisa jadi. Nyaman terus. Karena ingin memiliki seutuhnya. Seutuhnya. Kan ada wanita lain. Padahal posisinya wanita ini adalah pelakor. Iya. Bahaya sekali itu teman-teman ya. Bagus. Itu kejadian menurut gue sih gila sih Bang Gus gitu. Wah, terjebak di situasi yang sangat menyebalkan nih Bang ya. serba nggak enak. Tapi dikasih duit nggak sama itu? Tetap kita dibayar. Tetap dibayar. Bayar sama dia. Sesuai tarif apa dilebihin? Kan sama di situ. Ya dikasih sih, ini Bang, ongkos. Saya lihat ada 5 bulan gua. Oh, lebih ya berarti ya. Karena kan hampir berjam-jam lah kita kan. nungguinnya kan. Karena dia mau nemenin gitu, Bang. Makasih ya nemenin. Kalau boleh tahu Bang, daerahnya itu di mana Bang? Itu daerah Gunung Sindur tuh. Oh, Gunung Sindur. Gue pernah dapat orderan ke sana tuh Bang. Ya. Emang daerahnya gelap banget sih. Gelap. Yang Gunung Sindur. mau arah Rumpin tuh. Nah, bener yang mau ke arah Rumpin ya. Arah Rumpin. Itu masih banyak pohon-pohon bambu tuh teman-teman sana tuh. Maksudnya Bang, kalau ngalong hati-hati Bang, jangan sampai ke daerah sana Bang. Iya. Karena kan kita juga sayang badan Bang, Iyalah. pakai jaket, pakai double kalau bisa. Iya. Lagi malam Bang. Iya. Ya buat teman-teman ojol juga,
kalau misalnya mau ngalong, dipersiapkan tubuhnya, jangan lupa makan, minum ya Bang ya, yang biar sehat yang penting. sehat, ya. Tetap semangat buat para pejuang rupiah, khususnya para ojek online nih yang ada di Indonesia nih. Bang, makasih banyak ya Bang ya, Oke, udah mau sama-sama. mampir kemari Bang ya. Oke, Mas. Tapi selain kisah itu, ada lagi gak sih pengalaman bisnis yang masih berbau profesi ojol yang pernah Bang alamin tuh? Ya, cuman ya pernah juga sih, cuman nggak terlalu danger kayak kemarin. Terlalu ekstrim tuh ya? Nggak terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim. Ya palingin kalau yang suka ada yang kayak orang liwat tapi nggak ada orang itu sering lah. Namanya di jalanan kan kita. Iya. Kadang-kadang malam namanya Jakarta walaupun sepi malam. Kalau namanya makhluk halus kan di dunia ini banyak. Di mana-mana. Kadang-kadang dia menampakkan, ya kan? Itu pun kita nggak biasa lah. Ibaratnya kayak makanan sehari-hari kalau ketemu yang begitu udah nggak aneh. Tapi yang paling danger ya itu 3 bulan yang lalu itu, aduh. Oh, ini kejadian 3 bulan lalu nih. 3 bulan. Masih baru ya? Masih baru. Oke. Terima kasih banyak sekali buat Bang Kusnadi yang udah mau mampir kemari. Dan ya semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap kisah yang diceritakan oleh narasumber kita pada hari ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan lagi-lagi gue mau ajak kalian tentunya nih yang punya kisah-kisah menyeramkan. Kalau kalian mau jadi narasumber seperti Bang Kus, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya _, atau ke Instagram pribadi gue. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Bang Kusnadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.